Shalom teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua kita sehat-sehat. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, di mana pada malam hari ini kami akan memulai ibadah online kami ini. Semoga ibadah online kami ini dapat menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Youth, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan ibadah secara online. Biarlah kita tetap menyiapkan hati untuk mendekat dalam Tuhan. Amin. Pada malam hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Raja segala Raja Tuhan.
ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sebab pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku,
bagiku, itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom Bethel Youth Kedoya. Mari sebelum kita dengerin kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama tundukkan hati kita, pikiran kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum buat Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami juga bersyukur buat setiap kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang gak pernah berakhir bagi setiap kehidupan kami. Kami bisa berada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo Youth Kedoya, sebelum saya bagiin kebenaran firman Tuhan, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adin Ahmadi, saya adalah full-timer baru dari GBI Kelapa Gading. Dan terima kasih buat Kak Putra yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di GBI Bethel Youth Kedoya. Dan hari ini saya diberikan tema Humble Like Jesus atau rendah hati seperti Tuhan. Bicara soal rendah hati, dalam kamus bahasa Indonesia itu dikatakan rendah hati adalah tidak sombong, tidak angkuh. Kalau dalam kamus bahasa Inggris, dalam kamus Cambridge itu dikatakan not proud or not believing that you are important. Nah, artinya adalah tidak bangga atau tidak percaya bahwa kita itu penting atau kamu itu penting. Jadi kalau dari kedua arti kamus ini saya boleh simpulkan rendah hati itu bicara soal tidak membanggakan atau sikap yang berlebihan tentang apa yang kita punya, apa yang menjadi milik kita. Contoh, sikap berlebihan mengenai harta kita, mengenai pengetahuan kita, mengenai jabatan mungkin, atau semua yang kita pakai itu kita berlebihan memakainya, sikap kita hanya untuk menindas orang lain mungkin, atau menjatuhkan orang lain. Coba teman-teman semua bayangkan, seandainya ada orang yang sudah jabatan gak punya, posisi gak punya lah, pengetahuan ya pas-pasan lah, bodoh enggak, pintar juga kagak, isi gitu. Duit untuk makan sendiri aja cukup, isi gitu. Boro-boro mau bayarin pacar, isi gitu kan. Ya seperti itulah. Terus tiba-tiba dia sombong sih gitu. Sombong pula. Kayak mana itu kan? Nah, apalagi kalau misalnya dia angkuh, negur orang lain, temen aja yang lagi lewat atau mungkin apa, senyum aja kagak sih gitu. Muka datar aja. Nah, mungkin kayak gitu kan. Coba kalian bayangkan, orang seperti ini kira-kira pantas diapakan? Coba kalian, kalau ada yang tiba-tiba ngomong, orang kayak gitu mah pantasnya mungkin ya dibinasain aja udahlah, hidup juga gak guna sih gitu kan, gak jadi berkat mungkin buat orang. Kalau kita yang berkata seperti itu, tiba-tiba nih di rumah kalian lagi dengerin ini terus kalian ngomong seperti itu artinya kita harus lebih lagi belajar merendahkan diri kita, merendahkan hati, maksud saya merendahkan hati kita. Ya meskipun kita lihat orang seperti itu, ya udah kayak gitu keadaannya, modelnya udah kayak gitu, terus malah kita dalam artian ngedoain lagi, udahlah gak guna dia hidup mesti kayak gitu kan. Sombong pula, rendah hati kagak, senyum pun kagak sih gitu kan. Biarkan saja. Kalau memang bisa ditegur ya udah, tapi kalau tidak bisa ya sudah, biarin aja. Karena kalau kita malah mendoakan kan jadinya kayak ya kita juga yang sombong jadinya, maksudnya kayak gitu. Nah, bicara soal rendah hati bukan hal yang mudah. Ngomong iya mudah, ngomong rendah hati yuk. Lu harus rendah hati. Ngomong mudah. Tapi ngelakuin dalam diri kita untuk rendah hati itu yang mungkin sampai sekarang masih sulit dilakukan. Apalagi kita tahu bahwa saat keadaan manusia jatuh di dalam dosa, itu semua keegoisan, semua
ya kerendahan hati pun mungkin bisa hilang gitu. Karena mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka sudah bisa melihat diri mereka sendiri. Kalau saya boleh lihat di dalam Kejadian 3 ayat 12 itu, ini juga menjadi contoh di mana awal mula manusia pun gak mau rendah hati dengan keegoisannya dia. Dan kita lihat di ayat pasal 3, Kejadian 3 ayat 12 itu dikatakan, manusia itu menjawab, jadi ini ketika Allah datang ke Taman Eden dan mencari para manusia-manusia itu, Adam dan Hawa. Di situ manusia ngomong, saat sudah bertemu dengan Allah, dia ngomong, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Itu tuh seperti kalau yang saya dapat ya, yang saya tangkap, itu seperti dia tidak ingin dipersalahkan mungkin. Dia langsung tiba-tiba nunjuk perempuan yang itu. Ya memang pada kenyataannya Hawa yang memberikan terlebih dahulu, Hawa yang menawarkan buat Adam, memberikan buah itu buat Adam. Tapi ya kenapa harus tiba-tiba dia ngomong perempuan yang itu? Nah itu seperti sudah terlihat bahwa keegoisan itu sudah ada, tidak ingin dipersalahkan. Mungkin bisa jadi setiap kita manusia tuh pasti satu, tidak ingin dipersalahkan. Meskipun pada kenyataannya seandainya mungkin bisa saja kita juga yang mungkin turut andil dalam kesalahan itu sih gitu. Tapi yang namanya manusia, yang namanya keegoisan, ya pasti dong nggak ingin dipersalahkan. Nah, jadi untuk hari ini hal apa yang bisa kita pelajarin dari pribadi Yesus? Yesus mengajarkan apa sih buat setiap kita dari kehidupan dia, supaya kita itu bisa belajar untuk rendah hati, bisa belajar untuk humble. Kita boleh sama-sama buka di Filipi 2 ayat 1-11. Kalau teman-teman di rumah lagi megang HP ataupun lagi megang Alkitab dalam buku, boleh sama-sama buka di Filipi, Alkitab dalam buku lagi. Maksudnya Alkitab buku, boleh sama-sama buka di Filipi 2 ayat 1-11. Saya boleh bacakan buat setiap kita. Filipi 2 ayat 1-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kenapa saya ambil dari Filipi 2 ayat 1-11? Ini di mana keadaan di mana saat Paulus memberikan surat buat jemaat di Filipi saat dia dalam keadaan dalam penjara, dia menyampaikan buat setiap jemaat di Filipi supaya apa? Supaya semakin serupa dalam karakter seperti Yesus dan meneladani Yesus. Kalau dari pasal 2 ini menceritakan, menggambarkan supaya setiap jemaat di Filipi pun belajar rendah hati seperti Yesus lakukan, seperti kerendahan hati yang Yesus miliki. Hal pertama yang saya bisa bagiin buat setiap kita, hal apa yang diajarkan oleh pribadi Yesus supaya kita bisa belajar rendah hati adalah, yang pertama, sama-sama kita harus buka mata. Saya boleh bagikan di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam versi bahasa Inggrisnya,
Di situ dikatakan do nothing from selfishness or empty conceit. Nah, mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian itu, di situ tuh artinya mencari kepentingan itu adalah keegoisan atau kesombongan yang dimilikin. Paulus bilang ke jemaat Filipi untuk jangan cari kesombongan, jangan cari keegoisan kamu, isi gitu. Karena dibilang kan tidak mencari kepentingan setiap diri sendiri ataupun pujian yang sangat sia-sia. Jadi dalam kehidupan setiap kita yang saya mau bagiin, ayo buka mata. Kalau bagi kita masih apapun yang kita lakuin, apapun yang kita kerjakan, apapun yang dipercayakan buat kita, itu hanya untuk mencari pujian manusia. Wah, Adin bisa seperti itu, Terus saat, it's okay lah orang bangga melihat kita. Tapi saat kita mendengarkan pujian orang, akhirnya kita malah jadi, oke, itu memang gue bisa gitu. Itu memang, ya lu gak bisa, lu gak mampu. Nah itu yang salah sih gitu. Jangan sampai kita sombong dengan apa yang kita milikin, apa yang kita menerima kepercayaan itu. Kalau lanjut, Paulus ngomong, tapi dengan sikap dari kerendahan hati, kita tuh anggap orang lain lebih penting dari dirimu sendiri. Kita anggap diri orang lain itu lebih penting daripada kita. Jadi hal apa yang bisa saya bagiin? Kenapa harus buka mata? Untuk setiap apapun yang dipercayakan, kita harus lihat bahwa itu semua bukan untuk kita. Bukan untuk keegoisan kepentingan pribadi kita. Apalagi sampai yang tadi saya bilang menyombongkan yang kita milikin. It's okay kalau kita seandainya, contoh kita bisa membeli sesuatu yang dari dulu kita inginkan. Mungkin membeli handphone atau membeli Ferrari. Terus, ya mobil Ferrari ya, Hot Wheels maksudnya. Enggak, maksudnya apa yang berharga yang dari dulu kita impikan kita bisa beli. Anggap itu semua jadikan untuk mengapresiasi diri kita. Supaya mengapresiasi apa yang sudah kita bisa capai selama hidup kita. Selagi cara mengapresiasi kita itu benar. Jangan sampai kita bisa membeli sesuatu malah kita menyombongkan itu. Akhirnya apa ya? Akhirnya menjadi batu sandungan buat orang lain. Kok orang Kristen kayak gini sih? Sama aja kayak yang lain gitu. Kok orang gereja kayak gini sih? Kerjaannya nyombong-nyombongin harta, kerjaannya nyombong-nyombongin apa aja, jabatan mungkin sih gitu kan. Kok kayak gitu? Jangan sampai jadi batu sandungan orang lain. Jadi cara kita mengapresiasi diri kita dengan membeli hal-hal yang mungkin kita bisa milikin, jangan sampai untuk menjadi puji-pujian, untuk mencari keagungan lah gitu. Maksudnya, wah gila ya Adin bisa ya, wah gila ya. Tapi ya sudahlah, biarkan itu semua kita beli memang untuk menyenangkan hati kita tanpa kita menyombongkan ke orang lain. Tapi semua balik lagi ke motivasi. Bagaimana cara kita mengapresiasi hidup kita itu dengan membeli itu tujuannya untuk apa? Untuk tunjukin ke orang lain atau untuk akhirnya gue inget nih, gue beli ini saat gue mungkin gaji gue segini nih, kenaikan gaji mungkin, atau gue dapat uang jajan segini nih, mengapresiasi. Karena kalau saya lihat contoh kayak salah satu YouTuber, dia mengapresiasi pekerjaan kehidupan dia mungkin dengan beli jam yang lumayan mahal, segitu kan. Jadi, dia inget, ini keadaan saat dia mengalami titik balik. It's okay gitu. Tapi jangan sampai bisa beli ini terus dengan sosial media yang sangat dengan mudah orang bisa melihat apa yang kita miliki, kita ini nih jam baru atau mungkin mobil baru murah banget mungkin kan. Ya, tujuannya hanya untuk memamerkan ke orang lain sih gitu kan. Tapi jadinya bukan mengapresiasi diri. Gue beli ini untuk gue tunjukin bahwa gue bisa ke orang lain. Wah ini nih, lu gak bisa lu, murah nih kayak gini. Mungkin kayak gitu kan. Itu sikap-sikap yang jangan sampai kesombongan yang muncul dalam kehidupan kita. Belajar rendah hati. Ayo sama-sama kita juga selanjutnya di
ayat 3 itu dikatakan untuk menganggap yang lain lebih utama. Ayat 4 ngomong, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayo sama-sama buka mata, lihat sekitar kita. Terkadang melihat sekitar itu nggak harus selalu memberi hal-hal yang materi, tidak. Tapi hanya dengan senyuman, hanya dengan sapaan pagi mungkin. Seandainya kalau kalian yang sudah masuk kantor, jalan ke depan, mungkin lewat portal, ada Pak Satpam mungkin, kalian bisa, pagi Pak, dengan senyuman yang indah gitu kan, dengan senyuman yang manis pagi hari. Bukan senyuman Pepsodent sih, tapi kayak senyuman yang tulus dalam hati. Pagi Pak, apa kabar Pak? Kalau memang kalian ada waktu untuk bisa ngobrol dengan orang, ya sekedar hanya nanya kabar, it's okay gitu. Itulah belajar dari kerendahan hati. Perhatikan orang lain. Mungkin bisa jadi orang itu dalam keadaan kita nggak ada yang tahu kapan keterpurukan orang. Kadang kita nggak ada yang tahu masalah-masalah orang. Tapi mungkin saat kita memberikan senyuman, wah ternyata masih ada yang memperhatikan gua. Wah ternyata masih ada yang memberikan sapaan buat gua. Itu hal-hal kecil yang bisa kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya jalan, satpam ya, udah beda level lah, enggak. Jangan sampai sih gitu kan. Ya semua itu kita tahu bahwa kita tuh harus berbagi kesenyuman, mungkin berbagi sama dengan orang lain. Kita lihat, perhatikan orang lain. Ini yang saya bisa terapkan dalam setiap kehidupan melalui kebenaran firman ini. Memperhatikan, jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Jangan sampai kita hanya butuh, oh lu harus senyum sama gue, lu harus sapa gue. Tapi kita sendiri pun tidak mau memberikan senyum dan sapaan terlebih dahulu. Jangan sampai seperti itu. Belajar rendah hati untuk memulai terlebih dahulu. Hal-hal simpel yang bisa kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama ayo kita buka mata kita lihat sekeliling kita. Jangan sampai kita hanya mengejar posisi, dan misalnya posisi itu kita sudah capai, kita sendiri pun lupa lihat orang-orang yang di bawah kita mungkin. Seandainya posisi kita sudah di atas, kita lupa lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Kayaknya kita sama-sama belajar, berikan senyuman mungkin yang sangat indah, yang akhirnya bisa menenangkan. Ya kita sendiri nggak ada yang tahu kan masalah orang, tadi saya bilang. Bisa buat orang, wah thank you isi itu, udah ini memperhatikan gua isi gitu. Karena ada satu cerita saya pernah baca di Instagram, ya baca di itulah di Instagram atau di Google ya saya lupa. Tapi ceritanya itu tentang ada seorang wanita bekerja di sebuah pabrik, dan dia itu setiap pagi selalu menyapa satpamnya gitu. Pagi Pak, ya anggap aja namanya Pak Satpamnya Budi lah gitu. Pagi Pak Budi. Kalau pulang, Pak Budi saya pulang dulu ya, pamit lah situ. Maksudnya, makasih ya Pak Budi, berikan senyuman. Sampai satu ketika, mungkin ini teman-teman pernah dengar ceritanya, sampai satu ketika orang ini terjebak dalam sebuah gudang. Terjebak dalam sebuah gudang, dan yang lain udah pada pulang. Dalam perusahaan itu yang lain sudah pada pulang, dia gedor-gedor minta teriak tolong apa segala macam. Gak ada yang dengar, sampai tengah malam pun gak ada yang dengar sih gitu. Terus dia sudah hopeless, sudah menyerah mungkin ya. Duh, gue bisa balik ya, gue bisa balik gak ya, gue bisa balik gak ya. Nah, tapi ya akhirnya dalam keadaan seperti itu orang pasti bakal hopeless lah ya, bakal menyerah lah kayak, ya kayaknya gue malam ini kejebak, mungkin seperti itu ya. Tapi ada satu momen di mana akhirnya satpam ini berkeliling, mengitari setiap perusahaan, lorong yang ada, bukan mencari sih, memang mungkin sudah menjadi pekerjaannya ya. Sudah pasti pekerjaan itu pasti lihat keadaan sekeliling. Tapi saat orang ini pun akhirnya tetap berusaha coba gedor-gedor, meskipun udah capek mungkin tetap gedor pelan-pelan. Satpam denger, wah ini masih ada yang gedor-gedor nih, langsung disamperin, cari kuncinya dibukain. Terus si orang ini cuman nanya, Pak Satpam, kok bisa ini ya? Saya kira semua sudah pada pulang sih gitu. Pak Satpam cuman ngomong kayak gini, saya itu mencari ibu sih gitu. Saya itu mencari Anda sih gitu. Lah kok bisa? Iya, karena Anda itu yang selalu setiap pulang pasti menyapa saya dibanding orang lain. Gak ada yang pernah nyapa saya.
Itu kita lihat dari ilustrasi ini, hal-hal simpel yang bisa kita lakuin. Ayo sama-sama buka mata kita. Kita lihat sekeliling kita, berikan hal-hal yang kecil yang kita bisa lakuin. Senyuman itu tidak mahal, tapi kita sama belajar. Senyuman gak perlu pakai dibayar kan, sih gitu kan. Nah, itulah bukti kerendahan hati setiap kita. Kita belajarlah dari pribadi Yesus. Paulus ngomong sama jemaat Filipi untuk belajar dari Yesus, sih gitu. Dengan kesetaraan dengan Allah itu, bagi dia tidak mempertahankan itu. Sebagai Allah dia turun ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap kita. Posisi Allah tuh kurang tinggi apa sih gitu kan? Dia yang udah punya semuanya, dia yang menciptakan semuanya, dia yang ya istilahnya muka bumi ini dari awal dan akhir itu dia punya sih gitu kan. Hidup kita pun itu dia punya. Tapi apa? Dia rela turun ke dunia, rela menjadi manusia serupa dengan kita sebagai manusia untuk apa? Untuk menjadi sebuah korban menebus setiap dosa kita, menebus setiap keegoisan kita. Kerendahan hati yang sungguh sempurna yang Tuhan tunjukkan buat setiap kita, yang Yesus tunjukkan bagi setiap kita. Sama-sama kita belajar dari pribadi Yesus untuk kita bisa lebih lagi rendah hati. Kita ayo buka mata kita, segala yang kita miliki itu, pencapaian yang kita punya, keberhasilan yang kita punya itu semua hanya daripada Tuhan. Saya percaya ketika kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, maka gak ada lagi yang namanya, atau gak ada lagi yang kita bisa sombongkan ke orang lain. Kalau Yeremia 9 ayat 23 itu ngomong, bermegah dengan apa yang dia miliki, tetapi bermegahlah karena Tuhan. Jangan bermegah dengan apa yang kita punya, tapi bermegahlah karena Tuhan. Karena Allah dalam kehidupan kita, karena Yesus dalam pribadi hidup kita. Bermegahlah karena itu. Semua yang kita punya itu semua dari Tuhan. Mari sama-sama kita buka mata kita untuk lihat bahwa ini yang gue punya, posisi sekarang yang gue miliki itu dari Tuhan. Hal kedua yang bisa gue bagiin buat setiap kita. Kita boleh sama-sama lihat di ayat yang kelima. Di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya garis bawahi tentang menaruh pikiran dan perasaan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 5 itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggris diperkatakan, look to him as your example in selfless humility. Yaitu, lihat tuh pada dia, pada Yesus itu, dia adalah teladan kita dalam kerendahan hati. Yang tanpa pamrih, gak mengharapkan apa-apa. Atas dasar kasih dia menyelamatkan setiap kita. Dia tidak mengharapkan yang lain. Oh, ya memang karena kasih dia, kasih yang sempurna yang dia punya, dia turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Mari sama-sama kita semua buka hati kita, buka pikiran kita, menaruh setiap pikiran dan perasaan kita dalam Kristus, dalam Yesus. Biarkan hanya Roh Kudus yang ada dalam hati kita ini menguasai kehidupan kita. Karena saya percaya ketika kita itu memiliki hati yang benar, maka hidup kita pun akan melakukan hal-hal yang benar. Karena hati itu merupakan pusat dari kehidupan kita. Apa yang timbul dari dalam hati itu yang keluar dalam kehidupan kita. Markus ngomong, sebab dari dalam, dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat. Kalau orang punya hati yang jahat, orang punya hati yang gak benar, orang punya hati yang berisi dengan kesombongan, orang yang punya hati dengan keangkuhan, hidupnya hanya ditanam dengan hal-hal yang tidak baik. Itu yang akan keluar dalam kehidupan dia. Makanya saya bilang, ayo kita lihat, buka hati kita, biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal kesombongan itu atau kejahatan-kejahatan yang lain yang kita akan tebarkan ke orang lain. Jangan sampai. Ayo sama-sama kita buka hati kita. Kita sama-sama belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang mengendalikan setiap kehidupan kita, setiap hati kita. Saya percaya bahwa orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dia akan menghasilkan kerendahan hati pula dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dia. Mungkin dia bisa rendah hati, tidak egois dalam lingkungan dia, pekerjaan dia, perkantoran, perkuliahan dia, atau mungkin dia bisa lebih kalem atau lebih rendah hati dalam keluarganya,
dalam hubungannya mungkin dengan pacar. Karena keegoisan itu sangat merusak, salah satu hal yang merusak sebuah hubungan, entah hubungan apapun. Kalau kita tidak bisa mengkikis keegoisan itu dan kita belajar untuk rendah hati, itu akan merusak setiap kehidupan kita, merusak setiap hubungan yang kita miliki. Jadi jangan sampai kita memiliki hati yang sombong dan angkuh di hadapan Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, buka hati kita datang kepada Tuhan. Serahkan setiap hati hidup kita untuk Roh Kudus menuntun setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya yang keluar dari kehidupan kita itu merupakan hal-hal yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi semua itu balik lagi dari motivasi hati kita dalam melakukan sesuatu, dalam menunjukkan sesuatu. Jadi sama-sama ayo teman-teman, kita sama-sama buka hati, kita bersyukur aja dengan kesadaran bahwa semua yang Tuhan berikan itu, apa yang menjadi milik kita itu semuanya daripada Tuhan. Tetap bersyukur, hati kita tetap terpaut sama Tuhan, menaruh setiap hati kita sama Tuhan, biar Dia yang mengendalikan setiap kehidupan kita, supaya kita tidak mengeluarkan hal-hal yang sombong. Kita bisa menerima orang lain dengan apa adanya mungkin. Jadi, mari teman-teman, dua hal ini yang saya bisa bagikan. Pertama, kita sama-sama buka mata kita lihat sekeliling kita tahu bahwa hidup kita ini bukan karena kuat kemampuan kita, kalian bisa berada sampai saat ini semuanya karena Tuhan. Kedua, sama-sama yuk kita buka hati kita buat Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Kita harus benar di hadapan Tuhan, hati kita benar di hadapan Tuhan, karena kalau hati kita benar, hidup kita juga benar. Karena hati adalah pusat dari segalanya. Jadi apa yang kita dapat jika kita mau merendahkan hati kita? Ayat terakhir yang saya mau bagikan buat setiap kita. Boleh sama-sama kita buka di Matius 23 ayat 12. Matius 23 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di ayat yang terakhir itu dikatakan ia akan ditinggikan. Kata ditinggikan ini berarti adalah honor atau kehormatan. Kita akan, dimanapun kita berada, kita akan lebih dihormati orang lain. Tapi ingat, saat kita menerima respect dari orang lain, kita menerima penghormatan dari orang lain, orang lebih menghargai setiap kita juga harus belajar rendah hati. Dengan cara apa? Kalau kita mau dihormati orang lain, kita mau dihargai orang lain, berlakulah itu terlebih dahulu. Hormatilah orang lain terlebih dahulu. Menghargailah orang lain terlebih dahulu. Karena Alkitab ngomong sendiri bahwa jika ingin seseorang berlaku demikian, maka berlakukanlah terlebih dahulu sedemikian. Jadi kalau kita ingin dihormati, pertama adalah apa? Kita menghormati orang lain. Dengan kerendahan hati kita menghormati orang lain terlebih dahulu. Karena orang yang rendah hati akan mendapat respect dari orang lain. Dimanapun kau berada, di pekerjaan apapun, orang akan lebih percaya sama kamu. Ayo teman-teman, saya percaya kalian semua itu kedepannya bisa semakin rendah hati. Dan gue percaya bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan, kita semua bisa untuk hidup dalam rendah hati, supaya tidak menyombongkan apapun yang kita miliki. Nah, teman-teman, gue mau berdoa buat setiap kita. Kalau memang misalnya kamu hari ini lagi dalam struggle, dalam kesombongan, atau mungkin kamu sendiri pun tidak sadar, gue sombong gak ya? Gue sombong gak ya? Ambil kesempatan hari ini, buka hati kita, berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan, kesombongan apa yang masih gue milikin hari ini? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, itu udah merupakan sebuah kesombongan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya merasa, okelah, gue bisa, gue mampu, itu udah merupakan sombong dalam kehidupan kita. Jadi ayo sama-sama teman-teman, kalau kita masih struggle sampai saat ini dengan setiap kesombongan yang kita punya, hari ini ambil komitmen, kita sama-sama buka hati kita, minta Tuhan kendaliin hidup gue, Tuhan kendaliin hati gue. Tanpa Tuhan gue gak bisa. Tanpa Tuhan gue gak bisa. Kalau kita punya pemikiran, kita punya penyerahan hati seperti itu, gue percaya hidup kita akan lebih baik lagi. Hidup kita akan lebih
lebih lega lah gitu. Karena apa? Karena hati kita udah tidak dipenuhi dengan sampah-sampah kesombongan. Hati kita lebih bisa belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sama-sama teman-teman, gue mau berdoa buat kita untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita boleh sama-sama tundukkan kepala kita boleh sama-sama buka hati kita lebar-lebar, biar Tuhan yang mengendalikan setiap hati kita, biar Tuhan yang turut campur tangan dalam hati kita. Gue mau berdoa buat teman-teman semua. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami belajar mengenai kerendahan hatian Tuhan. Kami belajar untuk rendah hati seperti Engkau Tuhan. Kami belajar untuk buka mata kami Tuhan, lihat sekeliling kami Tuhan. Banyak orang yang masih membutuhkan campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, mereka semua melihat ada Tuhan dalam hidup kami, ada pribadi Yesus dalam kehidupan kami, ada karakter Yesus yang keluar dalam kehidupan kami, sehingga orang pun mencari tahu tentang Engkau melalui hidup kami Tuhan. Kami mau belajar lagi lebih rendah hati Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu apa yang kami miliki itu semua hanya daripada Tuhan. Jabatan, kekayaan, posisi, ataupun hubungan yang kami miliki itu semua hanya daripada Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak membanggakan apapun Tuhan, karena yang harus kami banggakan adalah pribadi Yesus yang menyertai kehidupan kami. Pribadi Yesus yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau membanggakan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi mengalami struggle dalam kesombongan. Atau mungkin lagi mengalami struggle dalam sulit untuk rendah hati. Lebih mengutamakan diri Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat turut campur tangan Tuhan, turun buat setiap kami Tuhan, buat teman-teman yang mengalami struggle kesombongan Tuhan. Engkau yang turut campur tangan Tuhan, Engkau yang kikis setiap keegoisan kami, Engkau yang mengikis setiap kesombongan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, turut ambil andil dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua pengagungan, kemuliaan, puji-pujian hanya untuk Tuhan dan bukan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi belajar untuk bersyukur buat apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara Tuhan hari ini, Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang lebih lagi bekerja untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan memeteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jadikan setiap kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami sebagai pengikut firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami semakin diberkatin dan kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan, dan orang-orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba berdoa buat Bethel Youth Kedoya Tuhan, Engkau yang turut campur tangan, Engkau Allah yang menyertai komunitas ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat pemimpin-pemimpin yang ada di dalam Bethel Youth ini Tuhan, buat pembina Kaputra Tuhan, Engkau yang lebih mengurapi buat setiap pelayan-pelayan-Mu dalam Bethel Youth Kedoya ini Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan terus turut campur tangan buat setiap kehidupan mereka Tuhan. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang turut campur tangan dalam pelayanan ini Tuhan. Buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, hamba curahkan berkat buat setiap mereka Tuhan. Kasih karunia Tuhan juga turun bagi setiap mereka Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur. Hamba selesai bicara buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bethel Youth Kedoya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youth, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan, amin. Atas nama Bethel Youth Kedoya, mengucapkan terima kasih buat Kak Adin yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Dan Kak Putra juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani, buat tim Praise and Worship, kameramen, dan yang menyiapkan ibadah hari ini. Nah, teman-teman, hari ini Kak Putra mau ingatkan kepada setiap kita bahwa pada hari Minggu 4 April 2021 kita akan ibadah secara onsite. Jadi teman-teman, Sabtu depan kita tidak ada ibadah online, tetapi tanggal 4 hari Minggu jam 4 sore kita akan ibadah secara onsite di Ruko lantai 2. Nah, teman-teman,
seperti Kak Putra ingatkan minggu lalu, jangan lupa mempersiapkan protokol kesehatan. Saat tiba sampai di gereja, baik dari pintu belakang dan pintu depan, teman-teman harus langsung mempergunakan masker. Setelah itu, cuci tangan di wastafel yang sudah kita sediakan. Ada 3 wastafel yang kita sediakan, jadi teman-teman bisa memilih wastafel yang mana saja, cuci tangan sampai bersih. Dan kemudian teman-teman tetap menggunakan masker, naik ke lantai 2 tempat kita beribadah. Nanti sebelum naik ke lantai 2 ada rekan kita yang akan mengecek suhu tubuh kita. Dan bagi teman-teman yang suhu tubuhnya melebihi batas normal, dengan segala hormat kami minta untuk kembali ke kos atau ke rumah masing-masing untuk menjaga teman-teman yang lain bisa beribadah dengan tenang. Dan juga setelah naik ke lantai 2, teman-teman nanti di pintu masuk ada disediakan amplop. Teman-teman boleh ambil sendiri, nanti teman-teman bawa ke tempat duduk masing-masing. Nah, seperti yang Kak Putra umumkan minggu lalu, kursi-kursi sudah diatur dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Teman-teman bisa memilih bangku mana saja yang teman-teman bisa duduk. Kemudian tidak boleh menggeser ke kanan, ke kiri, atau ke depan dan ke belakang. Tetap pada posisi di mana teman-teman datang, duduk, dan tidak menggeser kursinya. Kemudian di dalam ruangan ibadah tetap menggunakan masker supaya kita bisa beribadah menggunakan protokol kesehatan. Bagi teman-teman juga kalau mau menambahkan menggunakan face shield dipersilahkan. Jadi bisa mempergunakan face shield, bisa mempergunakan masker atau keduanya sekaligus. Nah, teman-teman tetap diharapkan tidak banyak mengobrol dalam ruangan supaya mengurangi potensi-potensi penularan COVID-19. Nah, kita ibadah akan diadakan selama 1 jam dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Dan setelah beribadah selesai, WL akan mengatur orang-orang yang duduk di bangku belakang yang paling duluan keluar. Setelah turun ke bawah, nanti sebelum turun di depan pintu keluar, teman-teman bisa mengembalikan amplop persembahannya. Dan kembali turun ke lantai 1, cuci tangan di wastafel, dan langsung kembali ke kos atau rumah masing-masing. Tidak diperkenankan teman-teman untuk mengobrol seperti biasa dulunya di lantai 1. Karena kita masih masa transisi, masa PSBB, masa kita menjaga jarak satu dengan lain, mengurangi kerumunan. Jadi diharapkan dengan segala pengertiannya, setelah selesai ibadah, langsung pulang ke tempat masing-masing. Tidak dibiarkan teman-teman berada di lantai 1 untuk mengobrol atau bercengkrama dengan satu yang lain. Itu saja teman-teman pengumumannya. Diharapkan teman-teman juga akan mengisi list nama kehadiran di grup WhatsApp kita. Bagi teman-teman yang belum ada masuk dalam grup, nanti boleh DM atau ketik di web, atau teman-teman yang mengikuti ibadah di YouTube bisa ketik di chat, akan dihubungi oleh rekan-rekan pengurus untuk teman-teman mengisi, untuk di-invite masuk ke grup kita. Boleh membawa teman-teman kita, boleh membawa rekan-rekan, selama kuota masih ada sekitar 50 orang. Nah, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kembali, ayo beribadah bersama-sama, tetap menjaga protokol kesehatan, karena saya percaya saat kita beribadah ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada gairah yang baru dalam Tuhan. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini kembali kami bisa beribadah. Semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang telah melayani hari ini, baik pembicara, tim praise and worship, kameramen, operator LCD, lighting, dan semua yang sudah mempersiapkan ibadah hari ini. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Baru juga buat rekan-rekan yang beribadah hari ini, dengan segala pergumulan, Tuhan sebagai sumber jawaban dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk para pemimpin rohani kami, dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Jangan biarkan mereka jatuh dalam dosa, agar mereka tetap teguh dalam kebenaran Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami, Pak Jokowi dan seluruh tim yang mengurus bangsa kami, khususnya dalam pemulihan keadaan kesehatan kami, sosial, keadaan ekonomi, keamanan bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan menolong, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan menyertai mereka. Dan kami percaya
Kami pulang membawa kemenangan, kekuatan, pembaharuan daripada Tuhan. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah kami mengangkat kedua tangan kami, menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai kedatangannya kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan, agar dari kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu hari Minggu di ruangan ini, di Ruko lantai 2. Selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati.